Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raufal Hamka Nasution. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu atmosfer, komposisi gas penyusun atmosfer itu apa aja, dan manfaat dan fungsi tujuan atmosfernya. Oke, atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang meliputi permukaan bumi. Gaya gravitasi memiliki peran penting dalam pembentukan gas di atmosfer. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, atmosfer terbentuk dengan didominasikan oleh hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lapisan atmosfer diperkirakan memiliki ketebalan sekitar 500 km, di mana 99% gas yang menyusun atmosfer berada di bawah ketinggian 32 km. Atmosfer memanjang lebih dari 560 km di atas permukaan bumi yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Untuk komposisi gas penyusun atmosfer terdiri dari jenis gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metana, helium, hidrogen, xenon, ozon. Dan lapisan atmosfer sendiri itu terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama dari yang paling bawah itu stratosfer. Troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, yang kelima eksosfer. Troposfer sendiri adalah lapisan terbawah dari atmosfer dan paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggiannya sekitar 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Khatulistiwa kurang dari 16 km. Daerah sedang sekitar 11 km, daerah kutub sekitar 8 km. Oke, selanjutnya itu stratosfer. Stratosfer ya memiliki ciri-ciri ketinggian sekitar 12 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Adanya proses inversi suhu, ketinggian bertambah, suhu udara meningkat, hampir terbebas dari fenomena cuaca atau iklim, uap, air, debu atmosfer, dan khususnya kondisi awan sehingga ideal untuk pesawat terbang. Selanjutnya ada mesosfer. Mesosfer sendiri ketinggiannya itu sekitar 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Fungsinya melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, contohnya meteor yang akan terbakar melewati lapisan ini. Jadi meteor-meteor itu terbakar saat melewati lapisan mesosfer. Sebagai selanjutnya yaitu juga sebagai pengantar gelombang elektromagnetik seperti sinyal radio, televisi, telepon, dan juga pendingin radiasi ultraviolet. Selanjutnya ada termosfer atau dan nama lainnya adalah ionosfer. Ketinggiannya sekitar 80 sampai 700 km. Adanya ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio ionosfer. Akibat radiasi sinar X dan sinar ultraviolet dari matahari, rata-rata suhu sekitar 5000 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius. Selanjutnya lapisan paling terakhir yaitu eksosfer. Eksosfer terdiri dari ketinggian lebih dari 700 km dari permukaan bumi. Fungsinya yaitu merefleksikan cahaya matahari zodiakal dibandingkan tarikan gravitasi bumi. Dinamakan disipasi sfer atau rang antar planet dan geostasioner. Di lapisan atmosfer ini tidak terdapat tekanan udara. Selanjutnya itu fungsi atau manfaat atmosfer. Atmosfer menjadi bagian penting bagi kelayakan kehidupan di bumi. Poin penting dalam fungsi atmosfer adalah melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Dalam proses penyinaran matahari, sekitar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer. 19% diserap atmosfer dan 47% mencapai permukaan bumi. Atmosfer juga memiliki manfaat yang lain seperti sebagai pengatur cuaca, siklus hidrologi, penyedia gas, tata surya. Nah, selanjutnya itu adalah gejala optik atmosfer. Faktornya adanya interaksi antara cahaya matahari atau bulan dengan unsur-unsur yang terdapat di atmosfer. Interaksi dapat berupa penyebaran, pemantulan, atau pembiasan.
Contoh 1. 22 degree halo, pembiasan cahaya matahari dan bulan dari kristal es pada ketinggian yang tinggi. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.